Baik, sebelum kita memasuki kelas, tentunya kita harus menjaga diri terlebih dahulu karena situasi dan kondisi kita sekarang ini masih dalam masa pandemi, sehingga kita diwajibkan untuk selalu mencuci tangan. Di sini sudah ada wastafel, silakan gunakan dan cucilah tangan dengan sebaik-baiknya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, agar supaya kelas kita terkondisikan dengan baik, silakan periksa laci kalian dan rapikan meja kalian. Silakan Hakim untuk memimpin doa. Sebelum melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak akan absen dulu. Saifullah Hakim. Baik, terima kasih semuanya hadir. Silakan berdiri. Untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap tanah air, mari bersama-sama kita mengucapkan teks Sumpah Pemuda. Silakan. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, Bapak buka ya kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat pagi. Semangat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, terus semangat. Allahu Akbar. Nah, semangat ya. Dewasa ini seseorang dituntut harus memiliki kompetensi yang mumpuni. Kenapa demikian? Karena suatu perusahaan itu menuntut kita harus memiliki keahlian tertentu. Maka kita beruntung berada di sini di SMK Negeri 1 Trisi, yang mana sekolah ini adalah mengajarkan kepada kita pada suatu kompetensi tertentu agar supaya ketika kita lulus nanti dapat langsung terserap di dunia usaha dan dunia industri. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita untuk hari ini, tentu Bapak ingin mengulas kembali materi terkait dengan pertemuan minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita membahas tentang perlakuan benih atau pembibitan tanaman buah ya. Nah, Bapak ingin bertanya kepada kalian, di dalam materi tersebut ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak. Salah satunya itu tentang kenapa sih tanaman sebelum ditanam itu harus dilakukan pembibitan dulu. Kira-kira siapa yang mau menjawab? Taliana barangkali, silakan. Menyediakan bibit yang baik, yaitu Iya. sehat, seragam, dan normal pertumbuhannya. Oh itu ya. Jadi kenapa sih harus dilakukan pembibitan? Itu untuk memastikan bahwa tanaman yang akan kita tanam itu memiliki kualitas yang baik agar supaya dapat tumbuh dengan baik. Terima kasih Taliana. Plus untuk Taliana. Untuk mengetahui pemahaman awal kalian terhadap materi yang nanti akan Bapak sampaikan, tentu Bapak mengharapkan
kalian untuk mengerjakan soal pretest ini dengan waktu 5 menit. Baik, waktunya sudah selesai. Silakan boleh dikumpulkan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penanaman tanaman buah, khususnya pada tanaman buah musiman. Kita lanjutkan. Nah, ini sebelum kita melakukan pembelajaran, tentunya Bapak ingin menginformasikan terlebih dahulu terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Melalui kegiatan mengamati, kemudian mengeksplorasi dan berdiskusi, peserta didik mampu melaksanakan yang pertama, seleksi bibit tanaman buah dengan baik dan benar. Jadi kalian nanti akan bisa melakukan seleksi bibit. Pertama. Kedua, pengukuran jarak tanam tanaman buah dengan baik dan benar. Jadi melakukan pengukuran jarak tanam. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan lubang tanam tanaman buah dengan baik dan benar. Nah, sebelum memasuki materi, Bapak ingin mengajukan sebuah pertanyaan untuk kalian. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menentukan bahwa bibit itu siap tanam? Silakan, ada yang mau jawab? Ya. Apa? Pertumbuhan sehat. Pertumbuhannya sehat. Iya, betul sekali. Siapa lagi? Wid. Calon batang lurus dan tidak patah. Calon batangnya lurus dan tidak patah. Betul sekali. Terima kasih atas jawabannya. Kita masuk langsung ke bagian pertama, yaitu tentang kriteria bibit siap tanam. Sebagaimana yang tadi telah kalian sampaikan, itu semuanya betul, bahwa beberapa di antara jawaban tersebut memang itu menjadi kriteria agar supaya bibit itu siap untuk dipindah tanamkan. Pertama itu pertumbuhan sehat, betul. Kemudian yang kedua, calon batang lurus dan tidak patah, betul sekali. Jadi batangnya itu harus lurus, ya, harus naik ke atas, jangan yang doyong juga, gitu. Ya, kemudian juga tidak patah. Kenapa tidak patah? Karena kalau kita menanam yang patah, itu kemungkinan besar tidak akan tumbuh. Baik, kita berlanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang jarak tanam. Nah, untuk jarak tanam sendiri ada beberapa hal yang menentukan. Pertama adalah menentukan penanaman yang teratur, jelas. Ketika kita melakukan pengaturan jarak tanam, itu semata-mata untuk mengatur agar supaya tanaman yang kita tanam itu tampak rapi, kan begitu ya? Rapi, bagus gitu, ya, lempeng, ya, limenyon, ya, gitu. Tentu dalam pengaturan jarak tanam ini ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi. Nah, kira-kira apa saja? Ada yang bisa menyebutkan satu saja faktor yang menentukan jarak tanam? Ya, Jenis tanaman. Jenis tanaman, betul sekali. Jadi salah satu di antara faktor yang mempengaruhi jarak tanam adalah jenis tanaman itu sendiri. Sebagai contoh, misalkan kita akan menanam semangka, itu jarak tanamannya atau jarak tanamnya berbeda dengan ketika kita ingin menanam pohon mangga. Itu yang menjadi faktor kenapa kita harus menentukan jarak tanam. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang jarak tanam dari tanaman semangka dan tanaman melon. Karena Bapak berfokusnya di tanaman musiman, sehingga Bapak ngambil 2 sampel saja, semangka dan melon. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika
jarak antar lubang jika menggunakan turus atau para atau kita biasa menggunakan bahasa ajir ya. Untuk tanaman semangka itu kalau satu baris itu jarak tanamnya adalah 60 sampai 70 cm. Jadi kalau satu baris, jadi satu bedengan cuma di tengah saja. Ya, itu satu baris. Nah, kalau misalkan bentuknya zigzag, dua baris tapi zigzag itu jarak antar lubang tanamnya adalah 75 sampai 80. Ya, zigzag begini. Set gitu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Lucy. Apabila jarak tanam lebih dari yang ditentukan bagaimana? Oh. Pertanyaannya apabila jarak tanam lebih dari yang ditentukan, seperti misalkan melon lebih dari 70 cm misalkan, bagaimana? Begitu pertanyaannya? Oke, terima kasih. Enggak? Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Mau kurang juga sah-sah saja. Lebih sah-sah saja. Tapi yang harus kita perhatikan adalah pertama, nanti pengaruhnya kepada jumlah tanaman yang akan kita tanam. Pertama itu. Kemudian kedua, pengaruhnya adalah kepada jumlah produksi buah yang kita ingin. Baik, kita lanjutkan materi kita. Ini materi yang terakhir terkait dengan pembuatan lubang tanam. Nah, di sini Bapak akan menampilkan atau menayangkan sebuah video untuk kalian bagaimana cara membuat alat pelubang tanam, kemudian cara pengaplikasiannya, membuat lubang tanam seperti apa. Silakan kalian simak videonya dengan seksama dan perhatikan dengan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada kesempatan siang kali ini. Saya akan melakukan cara membuat alat pelubang mulsa dan cara melubangi mulsa, teman-teman. Nah, pokoknya dibuat bagaimanapun teman-teman mau membuat, yang penting seperti ini. Ya, apinya nyala, tidak ada masalah. Nah, jadinya akan seperti itu. Kita lebih mudah untuk melubangi. Baik, itu tadi tayangan terkait dengan bagaimana cara kita membuat alat pelubang tanam dan melakukan pelubangan tanam. Nah, sebelum kita melaksanakan praktik dan menyelesaikan tugas-tugas, tentu Bapak akan membagi kalian dulu menjadi beberapa kelompok. Bapak akan sebutkan di sini. Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok pertama Hakim, kemudian Sevira, dan Syifa. Itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2 Taliana, Wastiri, Widiawati, dan Luciana. Ya. Baik, kalian sudah berada dengan kelompoknya masing-masing. Nah, tugas pertama yang harus kalian kerjakan adalah membuat jadwal penanaman. Ya. Untuk kelompok pertama, silakan untuk membuat jadwal penanaman tanaman semangka. Kemudian untuk kelompok 2 membuat jadwal penanaman untuk tanaman melon, ya. Baik, di sini juga Bapak akan melakukan penilaian terhadap keaktifan kalian di dalam kegiatan berdiskusi ini, ya. Baik, waktunya sudah selesai. Silakan untuk sementara kita kumpulkan dulu untuk hasil diskusinya, ya. Terima kasih. Baik, untuk penyusunan jadwal penanaman telah kalian laksanakan dengan baik. Kemudian kita masuk ke lembar kerja peserta didik, ya. Jadi sebelum kita melaksanakan praktik, Bapak akan membagikan dulu LKPD-nya. Silakan masing-masing kelompok untuk mempelajari dengan seksama. Nah,
Bapak akan sedikit menjelaskan terkait dengan apa yang harus kalian laksanakan di dalam LKPD ini. Jadi nanti sebagai praktek kita akan melaksanakan seleksi bibit ya. Jadi nanti kalian secara individu akan dipanggil satu-satu menurut absen ya. Kemudian silakan kalian menentukan mana bibit yang siap untuk ditanam ya, minimal 3 ya, 3 misalkan ini. Nah, setelah itu silakan kembali ke tempat masing-masing. Nah, di dalam kegiatan penentuan bibit siap tanam, di situ Bapak akan melakukan penilaian untuk kalian. Baik, waktu untuk diskusi dan mempelajari LKPD sudah selesai. Sekarang kita saatnya untuk melaksanakan praktik seleksi bibit. Kita ke tempat praktikum. Mari. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah melaksanakan kegiatan praktikum yaitu seleksi benih. Kemudian kita memasuki kegiatan presentasi ya. Presentasi dari masing-masing kelompok. Silakan mulai dari kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan hasil diskusi terkait dengan jadwal penanaman. Setelah itu dilakukan tanya jawab. Setelah selesai dilanjut kelompok 2. Begitu ya. Baik, terima kasih. Silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Baik, tadi presentasi dari kelompok 1 tentang penanaman tanaman semangka ya. Sangat bagus sekali. Kemudian juga dari pertanyaan kawan yang lain dapat menjawab. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Hebat, bagus. Sekarang kita simpulkan dari apa yang telah kalian presentasikan. Jadi untuk jadwal penanaman kira-kira tahapannya apa saja? Tadi kalau misalkan Bapak lihat tahapannya ada 5 ya. Pertama mulai dari persemaian, kemudian dilanjutkan dari pembuatan bedengan ya sebelum dilakukan penanaman, kemudian setelah itu pemasangan dan pelubangan mulsa, kemudian apalagi pindah tanam atau penanaman ya, kemudian terakhir penyulaman ya. Tentu penyulaman ini adalah kegiatan yang cukup penting juga agar supaya kegiatan budidaya dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Oke, sebagai kegiatan refleksi, Bapak ingin bertanya terkait dengan apa-apa yang telah dilaksanakan oleh kalian. Kira-kira dari praktikum yang telah kita lalui bersama, apa yang menjadi kesulitan untuk kalian? Silakan, Widyawati. Menentukan bibit siap tanam dari ukuran. Menentukan bibit tanaman yang siap tanam dari ukurannya. Ya. Barangkali ada yang mau menanggapi, kira-kira apa solusinya untuk mengatasi itu? Jadi untuk mengantisipasi dan mengatasi kesulitan kita untuk menentukan bibit yang siap tanam dari ukurannya, itu kita tidak harus berpatokan pada ukuran, tapi kita harus bisa melihat juga dari kriteria yang lain. Kalau misalkan pendek tapi daunnya lebih dari 2-3, itu bibit yang juga bisa dikatakan sebagai bibit yang siap tanam. Baik, pembelajaran kita telah dilaksanakan dengan baik ya. Pemaparan materi juga sudah dilaksanakan, praktikum juga sudah dilaksanakan. Sekarang saatnya Bapak akan membagikan soal post-test ya, yang mana soal post-test ini untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi yang telah Bapak sampaikan. Waktunya sudah selesai, silakan boleh dikumpulkan ya. Oke, terima kasih. Baik, Allah menjadikan semuanya itu yang diciptakan itu semuanya bermanfaat ya, termasuk kita dalam melakukan kegiatan belajar ya. Jadi apapun yang kalian pelajari itu semuanya memiliki manfaat ya, entah yang bermanfaat untuk sekarang atau misalkan untuk yang akan datang. Maka teruslah belajar untuk supaya agar kita menjadi orang-orang yang dapat bermanfaat. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya atau pembelajaran minggu depan, kita akan mempelajari tentang perawatan tanaman ya. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, silakan ditutup dengan doa dipimpin oleh Widyawati. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, itu tadi yang dapat kita pelajari secara bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.